Jumpa lagi dengan saya dari Bracing Fitting Lestari. Hari ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara menggunakan lem UV Bohle pada kaca ke kaca. Buat Anda yang sedang menonton video ini, ya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, Anda bisa bantu kami dengan subscribe dan juga tekan bunyi notifikasi supaya Anda mendapatkan update-update terbaru. Kalau ada video-video kami yang terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi. Dan juga lupa kasih like jika Anda menyukai video ini, dan juga share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan produk ini, dan juga kasih komen jika Anda membutuhkan tutorial akan produk-produk lain tentang produk furniture fitting, glass fitting, ataupun building hardware. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tutorial bagaimana penggunaan aplikasi lem UV Bohle. Nah, yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah, langkah pertama adalah menyiapkan kaca yang akan kita gunakan untuk lem UV Bohle ini, ya. Nah, kaca yang akan saya gunakan ini adalah sebagai perbandingan, ini kaca Euro Grey dan ini kaca Ray-Ban, ya. Kita akan gunakan seperti ini, ya. Nah, tentunya kaca-kaca ini masih kotor, ya. Masih banyak partikel-partikel ataupun juga cap jari kita pada saat kita mengangkat kaca dari mobil ataupun mungkin ini dari pabrik ataupun dari toko kaca, tentunya masih kotor, ya. Nah, jadi kita perlu membersihkan kedua bidang kaca ini dengan alkohol, ya. Alkohol yang kita akan pakai adalah alkohol 70%, ya. Nah, berikut kita akan gunakan. Jadi bagian yang akan kita gunakan itu tidak boleh kita sentuh dengan tangan ataupun juga kita gunakan alat-alat lainnya, ya. Jadi kita gunakan ini. Kedua bidangnya kita akan semprotkan dengan kaca. Di bagian kaca ini alkohol. Kemudian kita akan melakukan pengeringan, ya. Nah, kita keringkan dengan hair dryer, ya. Nah, tujuan kita menggunakan hair dryer ini untuk mengeringkan alkohol yang tadi kita semprotkan, ya, sampai benar-benar kering, ya. Tujuan juga untuk membuka pori-pori kaca, ya, sehingga kaca akan lebih mudah menempel. Ya, kita keringkan dengan hair dryer. Jangan disentuh lagi, ya, bagian yang akan kita lem ini supaya bisa kering sempurna, ya. Kita keringkan kedua kaca ini, ya, bagian kacanya biar dia alkoholnya menguap dulu, ya. Kemudian kita bisa menggunakannya, ya. Kita keringkan bagian bidangnya, ya, kita panasin ini seperti ini biar benar-benar menguap kaca alkoholnya. Kurang lebih, ya, 2 menit lah kita bisa keringkan, ya. Ini bagian-bagian yang akan kita tempel. Ya, jadi benar-benar kering. Masih basah, kita keringkan, ya. Ya, kedua bidangnya kita hair dryer. Tujuannya untuk membuka. Jika kacanya sudah kering, ya, ini jangan disentuh lagi, ya. Nah, setelah kaca ini kita keringkan, langkah berikutnya adalah kita menyiapkan lemnya, ya. Nah, setelah kita mengeringkan, kita taruh, ya, kita angin-angin kacanya, ya. Jangan disentuh lagi kacanya. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan lem UV Bohle-nya, ya. Nah, lem UV Bohle yang saya gunakan ini adalah lem UV Bohle dengan berat 250 gram. Jadi buat Anda yang butuh lebih sedikit, Anda bisa gunakan juga yang 100 gram, ya, ada ukuran lebih kecil. Nah, setelah kita siapkan lem UV Bohle ini, nah, kemudian kita juga membutuhkan jarum suntik. Nah, tujuan jarum suntik ini adalah untuk apa? Jarum suntik ini akan kita gunakan untuk mengambil lem UV Bohle dari tubenya ini, ya. Kita akan ambil. Kita buka dulu, ya, ini jarum suntiknya. Kemudian kita buka ininya, ya. Kita buka. Kemudian kita ambil, ya, dengan
dengan jarum suntik ini, ya kita tusukkan di sini, ya kemudian kita ambil, ya kita ambil. Nah setelah kita ambil lem UV bowlernya ini, kita ambilnya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit demi sedikit saja. Kemudian setelah itu, yang langkah berikutnya adalah kaca yang tadi yang sudah kita keringkan ya dengan alkohol tadi ya, bagiannya itu kita akan rekatkan seperti ini dulu ya. Kita mungkin butuh bantuan ya, kita kasih kacanya ini supaya bisa berdiri seperti ini. Nah setelah itu kacanya ini yang akan kita rekatkan ini posisinya harus seperti ini ya, ya seperti ini, kacanya masuk sedikit ya. Nah setelah itu kacanya ini setelah masuk begini, nah kita rekatkan ya seperti ini. Kita gunakan alat ya misalnya. Nah kita gunakan alat, kita teteskan di sini ya. Ya kita teteskan di sini, kita suntik pelan-pelan ya. Demikian di sini juga pelan-pelan ya, biar merata bagiannya ya, biar ini merata. Setelah ini kita meratakan dengan jarum suntik ini ya, setelah rata. Nah langkah berikutnya adalah, sebelumnya adalah kita akan menggunakan pengeringan ya, itu menggunakan kotak ini. Kotak ini berisi lampu UV ya, yang sudah disiapkan ya. Nah kita akan lakukan pengeringan ya dengan cara menyinari bagian kaca ini dengan lampu UV. Nah lampu UV yang dibutuhkan yaitu minimal 12 watt atau sampai dengan 18 watt ya, tergantung lumensnya ya. Anda bisa beli di toko-toko lampu ya. Kemudian Anda sinari bagian kaca yang tadi sudah dilem. Langkah berikutnya adalah, setelah itu kita jaraknya adalah 20 cm. Jadi kalau Anda punya kaca sampai dengan 2 meter, jadi kita bertahap ya, tahap demi tahap, 20 cm, 20 cm, supaya pengeringannya ini lebih rata dan juga lebih kuat ya, sehingga kaca tidak mudah lepas ya. Kita sinari ini. Untuk lampu UV biasa itu pengeringannya 15 menit sampai 30 menit. Nah kemudian kalau Anda menggunakan lampu UV dari Bohler, itu biasanya lebih cepat, yaitu 3 sampai 5 menit saja, karena lampu UV Bohler punya spek lebih tinggi daripada lampu UV biasa ya. Nah karena itu kita tergantung Anda mau gunakan yang mana, tergantung budget Anda ya. Kalau Anda punya budget lebih, Anda bisa gunakan lampu UV Bohler. Tapi kalau budget Anda minim, tadi yang seperti saya bilang, Anda bisa membuatnya. Nah bagaimana cara membuatnya? Anda cukup buat kotak ya, ini dari kardus yang saya buat, ataupun Anda bisa gunakan triplek. Yang penting itu ruangan yang akan kita gunakan untuk lampu itu tidak ada cahaya yang keluar ya. Jadi pada saat kita menggunakan lampu ini, benar-benar hanya lampunya, sinarnya hanya ke bawah saja ya, jadi nggak ada terpencar keluar ya. Itu sangat penting untuk kita mengeringkan ataupun proses pengeringan kaca ke kaca tersebut ya. Demikian juga dengan kaca ke metal ya. Untuk kaca ke metal Anda juga sama ya, Anda gunakan kaca yang tadi, kemudian Anda gunakan metalnya itu, Anda juga lakukan pengeringan yang sama. Jadi bagian yang sudah tadi kita kasih alkohol, kita keringkan, itu jangan disentuh lagi ya, supaya si kacanya ini pori-porinya nggak tertutup ya, sehingga Anda bisa melakukan pengeleman secara sempurna. Nah biasanya kalau sudah kering, kaca yang kita gunakan ini menggunakan lem UV Bohler, dia hasilnya sempurna, artinya tidak ada flek ataupun hasilnya putih-putih, tidak. Jadi benar-benar sempurna seperti kita mengenakan UV ya. UV itu sinarnya tembus tapi tidak kelihatan ya. Nah jadi lem kita ini kita aplikasikan seperti itu. Jadi lem ini bisa digunakan untuk menggunakan lem UV Bohler ini ya, bisa gunakan berbagai macam aplikasi. Jadi buat meja
nakas ataupun juga untuk meja-meja perhiasan ya, untuk butik ya, ataupun mungkin Anda sedang bikin lemari berdiri pun juga demikian. Untuk ambalannya pun Anda bisa gunakan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi lem UV bohle ini multifungsi untuk aplikasi kaca yang akan Anda gunakan ya. Nah, Anda bisa dapatkan lem UV bohle ini di mana? Anda bisa dapatkan di Blessing Fitting Lestari ya. Nah, di mana Anda bisa hubungi kami di admin yang nomornya di bawah ini di 0819 3222 3178 atau di 0853 1022 6783. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di www.blessingfittinglestari.com atau di www.tokoblessingonline.com untuk Anda bisa melihat produk-produk kami yang lainnya. Dan juga jangan lupa, supaya Anda nggak ketinggalan, Anda bisa subscribe, follow Instagram dan Facebook kami di blessingfitting_official ya. Anda dapatkan produk-produk terbaru dari kami setiap harinya, sehingga Anda tidak ketinggalan tentang produk furniture fitting ataupun building hardware ataupun glass fitting. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam blessing.